Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, dengan rahmat kasih sayangnya, dengan taufik dan hidayahnya, kita pada hari ini di tempat yang mulia ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan salah satu syiar dari agama kita, salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, qudwatun thayyibah kita, panutan kita yang utama, yang telah dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh, untuk menjadi suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang dirinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya telah ada bagimu pada pribadi Rasulullah itu contoh baik, teladan yang baik bagi orang-orang yang berharap dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan hari akhirat, dan banyak berzikir kepadanya. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Ayat yang kita bacakan tadi sudah hafal bagi kita semua. Namun mungkin masih banyak yang kita belum memahaminya atau belum mengamalkannya. Satu surat yang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau katakan, "Lau ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Andaikan Allah tidak menurunkan hujjah terhadap makhluknya selain dari surat ini, maka itu sudah cukup. Mengapa demikian? Karena dalam surat yang pendek ini
Di situ Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang rahasia-rahasia, tentang kiat-kiat, tentang cara-cara yang berkaitan bagaimana seharusnya orang itu meraih kebahagiaan baik untuk pribadinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsanya, untuk negaranya. Itu sudah dijelaskan di situ. Sebaliknya, di dalam surat yang sama juga telah dijelaskan apa akibat apabila orang tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Asr. Pertama, Allah bersumpah, wal asr, demi masa, demi waktu. Kita maklumi bahwa kita ini hidup dalam masa, dalam waktu yang telah ditentukan. Lamanya waktu itu merupakan rahasia Allah. Tidak ada kita yang tahu sampai kapan kita akan hidup di muka bumi ini. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada orang yang tahu secara pasti besok dia mau kerja apa. Dan tidak ada juga orang yang tahu di mana dia akan mati. Lalu Allah setelah bersumpah dengan masa, dengan waktu yang kita ini semua berjalan di atas waktu yang ditentukan Allah itu. Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Sungguh seluruh manusia tanpa kecuali dalam keadaan merugi. Pada dasarnya kita semua, siapapun kita, apapun jenis kelamin kita, bagaimana status sosial kita, status ekonomi kita, pangkat dan jabatan kita, seluruhnya dalam keadaan merugi. Lalu Allah memberikan pengecualian, illal ladzina aman, dan seterusnya. Ada 4 kriteria yang akan mengeluarkan kita, menyelamatkan kita dari kerugian. Dan yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman tidaklah mungkin akan hidup tumbuh dan subur tanpa ilmu. Maka ilmu itu menjadi syarat untuk kita selamat dari kerugian. Ilmu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan utama adalah ilmu syar'i, ilmu agama, di mana setiap kita orang beriman ini diharuskan dan diwajibkan untuk mencarinya. Periodenya tidak terbatas. Tidak ada S1, S2, doktor, profesor, tidak ada. Tapi Nabi katakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Ikhwatal iman, ilmu agama ini yang banyak terabaikan, atau ada memang upaya-upaya supaya umat ini jauh dari agamanya. Alhamdulillah, sekarang ini baik orang tua, anak-anak, remaja bersemangat sekali untuk menuntut ilmu agama. Ini adalah sesuatu yang baik.
betapa sebelumnya dunia pendidikan kita sangat minim sekali ilmu agamanya. Sehingga lahirlah orang-orang pintar, orang-orang cerdas, sarjana-sarjana, tapi tidak kenal dengan agamanya. Membaca Al-Quran saja terbata-bata. Maka ilmu ini yang perlu terus-menerus untuk dicari, ditimba dimanapun dan kemanapun. Akan tetapi ilmu saja tidak cukup, iman saja tidak cukup, mesti dilaksanakan dengan amal. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan, tak ubahnya pohon yang tidak ada buahnya. Sebagai seorang muslim, kita terus berusaha menuntut ilmu dan mempraktekkan, mengamalkan ilmu itu sekuat tenaga. Kalau itu berkaitan dengan perintah, semuanya kita lakukan, yang wajib maupun yang sunnah. Kalau itu merupakan larangan, semua kita tinggalkan, yang haram maupun yang makruh. Dengan ilmu yang terus-menerus, amal yang terus-menerus, insya Allah kita akan menjadi baik. Akan tetapi agama ini mensyaratkan kepada kita supaya kita jangan hanya baik untuk diri kita. Oleh karena itu syarat yang ketiga, watawasau bil haq. Mesti disampaikan kebenaran, saling mengingatkan kepada kebenaran. Al-haq adalah dinullah. Al-haq adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka masing-masing kita berkewajiban untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mengamalkannya dan menyebarkannya atau mendakwahkannya. Tugas untuk menyampaikan itu bukan hanya tugasnya seorang kiai, seorang buya, seorang ustadz, seorang ajengan, seorang tuan guru, tidak. Tapi tugas semua kita. Sehingga kita baik, lingkungan kita baik, masyarakat kita baik. Oleh karena itu sekurang-kurangnya tanggung jawab kita untuk menyampaikan kebaikan itu seperti diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Tugas dan tanggung jawab kita untuk mendidik istri kita, anak kita, cucu kita, untuk memahami pula ilmu ini dan mengamalkannya. Itu pun tidak cukup sampai di situ. Wa tawassaw bil haq, kandungan utamanya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak orang kepada kebaikan agama ini dan mencegah orang dari kemungkaran-kemungkaran agama. Lalu syarat yang terakhir, wa tawassaw bis sabr. Di dalam kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, pasti akan dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan. Pasti akan dihadapkan kepada rintangan-rintangan dan halangan-halangan. Tapi tidak boleh berhenti. Harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Akhwatal iman, sungguh luar biasa surat Al-Asr. Di dalam surat yang pendek dan ringkas itu, disitulah kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dalami, kita pahami, kita hayati, kita amalkan surat Al-Asr, sehingga apa yang kita cari
di dunia ini, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk negeri dan negara kita, akan kita temukan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawliya hadha wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ikhwatal iman. Untuk kita menyadari, menginsafi betapa waktu yang kita lalui semakin hari semakin berkurang, maka hendaklah kesadaran dan keinsafan kita serta kita mohonkan kepada Allah bagaimana kiranya kita memanfaatkan waktu itu. Semakin bertambah usia, waktu itu semakin bernas, semakin padat dengan nilai-nilai ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik itu adalah panjang umurnya dan indah amalnya. Rasulullah tidak mengatakan banyak amalnya, tetapi indah dan baik amalnya. Amal yang indah dan baik itu adalah amal yang kita laksanakan hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, hendaklah amal yang kita lakukan itu sesuai dengan contohnya, sesuai dengan petunjuknya, atau apa yang disebut dengan ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jamiah Muhammadiyah adalah satu jamiah yang sejak awal berdirinya dan sekarang akan melaksanakan muktamar yang ke-48 dalam usianya lebih 1 abad adalah membawa misi itu, misi tauhid, pembersihan akidah dari segala macam bentuk kemusyrikan, takhayul, khurafat. Khatib dulu selalu Muhammadiyah mengatakan Muhammadiyah itu adalah anti TBC, takhayul, khurafat dan bid'ah. Mudah-mudahan Allah terus memberkahi jamiah ini dengan segala amal usahanya, dan Allah lancarkan muktamar yang akan datang ini dengan membawa hasil-hasil yang lebih mencerahkan bagi umat manusia dan alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فلا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا فاجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.